Oke, ini adalah bentuk grafik dari order 1. Len A versus waktu. Jadi kemiringannya adalah min K, kemudian interceptnya adalah len A0. Jadi apa interceptnya? Saya ulangi ya. Jadi interceptnya adalah len A0. Oke. Kalau untuk waktu paruh dari order 1, tanda pertama adalah 0,693 dibagi dengan K. Sekarang kita masuk ke order yang kedua. Jadi reaksi order kedua ini ada dua kemungkinan. Itu bisa melibatkan reaksi yang monomolekuler, kemudian bisa juga melibatkan reaksi yang bimolekuler. Artinya kalau monomolekuler artinya apa? Melibatkan satu molekul. Kalau bimolekuler itu melibatkan dua molekul. Contoh reaksi yang monomolekuler misalnya adalah A menghasilkan produk. Kemudian kalau untuk bimolekuler misalnya A ditambah B kemudian menghasilkan suatu produk. Oke. Ini adalah bentuk integral secara umum untuk reaksi order yang kedua yang reaksinya itu melibatkan satu molekul atau monomolekuler. Jadi apa? Do A dibagi A di pangkat 2 sama dengan min K dikali do T. Nah, ini kalau diintegralkan maka bentuk integralnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi seper konsentrasi AT dikurang seper konsentrasi A0 sama dengan min K dikali T ditambah seper A0. Jadi sorry ya. Jadi bukan jadi seper AT, konsentrasi AT dikurang seper konsentrasi A0 sama dengan K dikali T. Jadi bukan minus. Atau kalau ini dipindahkan ke sebelah kanan, sehingga menjadi seper konsentrasi AT sama dengan K dikali T ditambah seper konsentrasi A0. Ini adalah sumbu Y. Ini adalah slope, ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah konstanta. Oke, ini adalah grafik hubungan seper 1 per konsentrasi A versus waktu. Jadi ini adalah interceptnya. Interceptnya itu sama dengan 1 dibagi A0. Jadi intercept itu pada kondisi T sama dengan 0 atau reaksi itu belum terjadi. Kemudian slope-nya itu adalah sama dengan K, ya. Jadi inilah untuk order yang kedua yang melibatkan satu molekul. Nah, kalau order kedua itu melibatkan dua molekul, misalnya A ditambah B, kemudian menghasilkan produk. A dan B ini kan merupakan suatu reaktan. Kemudian bentuk persamaan laju reaksinya adalah min do A per do T sama dengan min do B per do T sama dengan K dikali konsentrasi A di pangkat 1 dikali konsentrasi B dipangkatkan 1. Nah, kalau ditotalkan adalah order totalnya adalah order 2 atau masuk ke dalam kelompok order yang kedua. Nah, kalau yang diamati adalah pembentukan produk. Jadi yang terbaik itu kan disimbolkan dengan X. Jadi bukan minus di sini tapi di sini adalah plus ya, karena yang diamati adalah pembentukan produk. Sehingga bentuk persamaan laju reaksi adalah do X per do T sama dengan K
dikali A dikurang X di pangkat 1, kemudian dikali B dikurang X dipangkatkan dengan 1. Jika konsentrasi A dan B-nya sama, maka bentuk persamaan laju reaksinya, jika yang diamati adalah pembentukan produk, jadi dou X per dou T sama dengan K dikali A dikurang X dipangkatkan dengan 2. Nah, kalau diintegralkan maka bentuk integralnya seperti ini. 1/A0 dikurang X dikurang 1/A dikurang 0 sama dengan K dikali T. Kalau mau yang dicari nilai K-nya berarti apa? K sama dengan 1/A dikali T dalam kurung, X dibagi A dikurang X kemudian tutup kurung. Ini untuk bimolekuler apabila konsentrasi A dan B-nya adalah sama. Kemudian kalau A dan B-nya tidak sama, maka tentu ini nanti menggunakan integral parsial. Kalau di matematika terapan, ya mudah-mudahan Anda sudah mempelajari. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Ya Pak, jika yang diamati adalah pembentukan produk, ya Pak, dou X dibagi A dikurang X dikali B dikurang X sama dengan K dikali dou T. Nah, bentuk integral dari dou T adalah T. Nah, kalau diintegralkan maka bentuk integralnya seperti ini. 2,303 dibagi A0 dikurang B0. Jadi apa? Konsentrasi mula-mula dari A dan konsentrasi mula-mula dari B dikali apa? Log dikali apa? B0 dikali A0 dikurang X dibagi A0 dikali B0 dikurang X sama dengan K dikali T. Nah, kalau yang mau ditentukan adalah nilai K-nya berarti K sama dengan 2,303 dibagi T dikali A dikurang B dikali apa? Log B dikali A dikurang X dibagi A dikali B dikurang X. Nah, untuk waktu paruh untuk order yang kedua adalah 1 dibagi A0 dikali dengan K atau konstanta dari laju order yang kedua. Untuk order yang ketiga ada 3 kemungkinan. Yang pertama melibatkan satu molekul atau monomolekuler atau unimolekuler. Misalnya A menghasilkan produk. Kemudian kedua reaksi melibatkan 2 molekul atau bimolekuler. Misalnya A ditambah 2B menghasilkan produk. Kalau tipe yang ketiga adalah reaksi termolekuler, artinya melibatkan 3 molekul. A ditambah B ditambah C menghasilkan produk. Sekarang kita masuk ke reaksi yang melibatkan satu molekul. B sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 3. Nah, kalau diintegralkan maka bentuk integralnya seperti ini. 1/2 dikali A dipangkatkan dengan 2 sama dengan K dikali T ditambah 1/2 dikali A0 dipangkatkan 2. Nah, kalau untuk bimolekuler maka bentuknya seperti ini. Cukup nanti Anda perhatikan lagi ya, Anda amatin lagi, kemudian Anda dipelajari. Ya, mudah-mudahan Anda bisa nanti mengintegralkan untuk yang melibatkan bimolekuler maupun yang melibatkan 3 molekul. Jadi bentuknya seperti ini, sangat kompleks. Oke. Sekarang kita masuk ke order reaksi tingkat tinggi atau lebih dari 3. Jadi order reaksi dengan reaktan tunggal dengan order reaksi sama dengan N. Secara umum persamaan laju reaksinya sebagai berikut. Persamaan umum untuk laju reaksi adalah P sama dengan min dou A per dou T sama dengan K dikali A dipangkatkan dengan N. Jadi untuk order reaksi tingkat tinggi ini tidak berlaku